Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Albab dengan NIM 230306073, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Hari ini akan membawakan materi tentang proses pencernaan lipid dan metabolisme yang terjadi di dalam rumen atau retikulum pada ruminansia. Yang pertama yaitu lipolisis adalah proses awal pencernaan lipid yang terjadi dalam rumen retikulum pada ternak ruminansia. Proses ini melibatkan pemecahan lipid menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh mikrobia rumen. Proses lipolisis dalam rumen retikulum terjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu lipid dari pakan masuk ke dalam rumen retikulum. Sebagian besar lipid akan berupa trigliserida, fosfolipid, dan galaktopid. Yang kedua yaitu mikrobia rumen, terutama bakteri, menghasilkan enzim lipase yang dapat memecah ikatan ester pada trigliserida, fosfolipid, dan galaktopid. Yang ketiga yaitu enzim lipase menghidrolisis ikatan ester pada trigliserida, menghasilkan asam lemak dan gliserol. Begitu pula dengan fosfolipid dan galaktopid yang dihidrolisis menjadi asam lemak, gliserol, dan gugus lain seperti fosfat atau gula. Yang keempat yaitu produk dari lipolisis adalah asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas ini dapat mengalami proses biohidrogenesis oleh mikrobia rumen. Yang kelima yaitu gliserol yang dihasilkan dari lipolisis dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh mikrobia rumen melalui proses fermentasi. Lipolisis merupakan proses penting dalam pencernaan lipid di rumen atau retikulum karena memecah lipid menjadi komponen yang lebih sederhana sehingga dapat dimanfaatkan atau dimodifikasi lebih lanjut oleh mikrobia rumen dan ternak ruminansia. Biohidrogenasi adalah proses terjadi di dalam rumen retikulum pada ternak ruminansia di mana asam lemak tidak jenuh mengalami hidrogenesis oleh aktivitas mikrobia rumen. Proses ini mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Yang pertama yaitu asam lemak tidak jenuh yang berasal dari pakan atau hasil lipolisis di dalam rumen retikulum menjadi substrat bagi proses biohidrogenesis. Yang kedua yaitu bakteri rumen seperti Butyrovibrio solvens, Anaerobio lipolytica, dan Ruminococcus albus memiliki enzim yang dapat melakukan biohidrogenasi. Yang ketiga yaitu proses biogenesis terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu isomerisasi. Asam lemak tidak jenuh mengalami isomerisasi menjadi isomer trans. Lalu yang kedua hidrogenasi. Isomer trans kemudian dihidrogenasi atau ditambahkan atom hidrogen menjadi asam lemak jenuh. Misalnya asam linoat diisomerisasikan menjadi linoat konjugasi, lalu dihidrogenasi menjadi asam lemak vagnesat, dan akhirnya menjadi asam stearat. Yang kelima yaitu bakteri rumen menghasilkan enzim isomerase dan reduktase yang berperan dalam reaksi biogenerasi ini. Yang keenam yaitu biogenerasi penting untuk mencegah akumulasi asam lemak tidak jenuh yang dapat bersifat toksik bagi ternak ruminansia. Yang ketujuh yaitu produk akhir biogenerasi adalah asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh yang lebih stabil dan dapat diresap oleh ruminansia yang dimanfaatkan oleh metabolisme tubuh. Beberapa produk biogenerasi seperti asam linoat konjugasi juga memiliki manfaat kesehatan bagi ternak dan produknya atau susu dan daging. Biogenerasi merupakan proses pencernaan lipid yang unik pada ternak ruminansia karena melibatkan aktivitas mikrobia rumen. Sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen merupakan proses penting dalam pencernaan lipid dan metabolisme di dalam rumen atau retikulum pada ternak ruminansia. Proses ini melibatkan pembuatan asam lemak baru oleh mikrobia rumen, terutama bakteri. Mikrobia rumen, khususnya bakteri, memiliki kemampuan untuk mensintesis asam lemak dari prekursor seperti aseta, butirat, dan valerat yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat pakan. Lalu yang kedua yaitu jalur biosintesik yang terlibat dalam sintesis asam lemak oleh mikroba antara lain jalur asam lemak dan jalur biotin. Lalu yang ketiga pada jalur asam lemak, aseta diaktifasi menjadi asetil-CoA yang kemudian digunakan sebagai unit pembangun untuk mensintesis asam lemak. Proses sintesis asam lemak melibatkan reaksi kondensasi, reduksi, dehidrasi, dan perpanjangan rantai secara berulang untuk membentuk asam lemak rantai panjang. Asam lemak yang disintesis oleh mikrobia rumen umumnya berupa asam lemak jenuh rantai panjang seperti asam palminat dan asam stearat. Selain asam jenuh, beberapa mikrobia rumen juga dapat mensintesis asam lemak tidak jenuh seperti asam linoat dan asam linoleat dalam jumlah lebih kecil.
Asam lemak yang disintesis oleh mikrobia rumen dapat diserap oleh rumensia dan dimanfaatkan untuk berbagai fungsi metabolisme seperti pembentukan membran sel, biosintesis hormon, dan sumber energi. Yang kedelapan yaitu jumlah dan komposisi asam lemak yang disintesis oleh mikroba rumen bergantung pada jenis mikroba, jenis pakan, dan kondisi lingkungan rumen. Sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen juga mempengaruhi komposisi asam lemak dalam produk ternak seperti susu dan daging. Itu saja materi dasar saya. Terima kasih.